بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله لشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لحصول مقاصدنا ولقضاء حوائجنا ولغفران ذنوبنا ولكفران سيئاتنا وتبديل الحسنات إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع آله من الأنبياء والمرسلين واللازم من رسول جميع الملائكة المقربين جميع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وجميع العلماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين والمصنفين وأستاذ مشايخنا ومشايخ معهد الفلك أحمد جزول عثمان وزوجة ابن رضي جزولي جميع أولادهما كأحمد زين الدين جزولي كحميم جزولي كفؤاد منعم جزولي كحميم جزولي كفؤاد منعم جزولي كمنيف جزولي كمحفظ سراج جميع أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم جميع مؤلفي كتبنا خصوصا مؤلفي هذا الكتاب الحبيب سعد جميع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا خصوصا إلى حضرة أبي غفر الله لهم ولتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتزيل مرادنا ومرادهم ولحصول مقاصدنا ومقاصدهم ولسلامتنا ولسلامتهم في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Suaranya kok polan tuh, malah rapuh enak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaikhatu Sultanatu bintu Aliin. Asy-syaikhatu tawiki ku mertelake syaikhah. Syaikhah itu guru perempuan, bunyai kaya orang Indonesia. Asy-syaikhatu tawiki ku mertelake syaikhah Sultanatu bintu Aliin, nyatane Sultanah bintu Ali. Sultanatu bintu Aliin, nyatane Sultanah bintu Ali. Rabi'atu Hadramautah, kang den juluki kelawan Rabi'ai Hadramaut, kang den juluki kelawan Rabi'ai Hadramaut. Hadhi utawi ikilah syaikhah Sultanah bintu Ali. Hadhi utawi ikilah syaikhah Sultanah bintu Ali. Iya Rabi'atu Hadramaut, yaiku Rabi'ai Hadramaut, yaiku Rabi'ai Hadramaut. Fi tuqaha ing dalam takwae syaikhah Sultanah, ing dalam takwae syaikhah Sultanah. Wa salahya lan kesolehane Rabi' lan kesolehane syaikhah Sultanah. Wa tasawwufiha lan tasawwufi syaikhah Sultanah. Wa syi'riha lan syi'ire syaikhah Sultanah. Wa syi'riha lan syi'ire syaikhah Sultanah. As-sufi kang bangsa sufi apa syi'riha, kang bangsa sufi apa syi'riha. Wa kanat lan ana sapa syaikhah Sultanah, wa kanat lan ana sapa syaikhah Sultanah iku tunadzimu nyusun, iku tunadzimu nyusun sapa syaikhah Sultanah, nyusun sapa syaikhah Sultanah al-qasaida ing pira-pira qasidah, wal maqati alan pira-pira pedotan, potongan-potongan kalimat begitu. Wa mu'dhamuhu fit tasawwuf wa fil mahabbatil ilahiyah wa fi madhil imam as-Saqqaf. Wa mu'dhamuhu utawi akeh-akeh syi'ruha sufi, utawi akeh-akeh syi'ruha iku fit tasawwufi ing dalem mertelake tasawuf, iku fit tasawwufi ing dalem mertelake tasawuf.
wa fil mahabbati lan ing dalem mertelaake demen al ilahiyati kang bangsa kepengeranan apa al mahabbah, kang bangsa kepengeranan apa al mahabbah. Wa fi madhil imami as-Saqafi lan ing dalem muji ing al imam Abdurrahman as-Saqaf, lan ing dalem muji al imam Abdurrahman as-Saqaf. Wa takadulan parak sapa Syekhah Sultanah wa syaiwa wa takadulan parak sapa Syekhah Sultanah iku tanhiju manut sapa Syekhah Sultanah nafsal manhaji ing kahanane dalan alladzi taslukuhu kang ngambah ing al manhaj, kang ngambah ing al manhaj sapa Rabi'atu Rabi'ah, sapa Rabi'atu Rabi'ah, Rabi'ah al-Adawiyah maksudnya, fi syi'riha ing dalem syi'ire Rabi'ah, illa anna syi'ra Rabi'ata angin sak temene syi'ire Rabi'ah al-Adawiyah, angin sak temene syi'ire Rabi'ah al-Adawiyah ala qillati ing atase kedhike syair, ala qillati ing atase kedhike syair iku an'ama paring apa syi'ru Rabi'ah, iku an'ama paring apa syi'ru Rabi'ah dibajatan ing pembuka, dibajatan ing pembuka wa fasiha ma'robin ing dalan fasai i'rab bainama la tataqayyadu ing dalem antarane ora dadi kabundelan, tidak terikat sapa sultanatu sultanah bintu Ali bil qawaidi kelawan pira-pira kaidah, bil qawaidi kelawan pira-pira kaidah an-nahwiyati kang bangsa nahwu, wala bil alfadhi lan ora kelawan pira-pira lafat, lan ora kelawan pira-pira lafat al fasihati kang fasih apa al alfat, kang fasih apa al alfat, li anna asy'araha karena sak temene syairi pira-pira syairi Syekhah Sultanah, karena sak temene pira-pira syairi Syekhah Sultanah iku sya'biyatun bangsa masyarakat apa nih dari jatan darajati tu'abiru nembungaki sopo Syekhah Sultanah, nembungaki sopo Syekhah Sultanah amma saking barang, amma saking barang tu amma saking barang tujayishu kang ngerameaki bihi kelawan ma sapa al ammatu wong umum fitil kumul ausati ing dalem, fitil kumul ausati ing dalem mengkono al am sapa al ammatu wong awam, sapa al ammatu wong awam fitil kumul ausati ing dalem pira-pira tengah-tengah as-sufiyati kang bangsa sufi apa al-ausat, as-sufiyati kang bangsa sufi apa al-ausat. Zikru syai'in mimma fi nisa'il mutaqaddimin pun. Pak, yang di luar maju aja, Pak. Majuan. Rasana jobonya apa nang jobo? Kandani bendino pancet ayangan. Sekarang Asy-Syekhah Sultanah kira ngaji akeh-akeh, Pak. Soale tanggal 7 Ramadan. Kita habis kabeh hatam. Sekarang menjelaskan tentang sosok nisa syahirat, wanita-wanita yang masyhur dalam sejarah Islam, dalam cerita Islam yang ke berapa ini berarti? Ke-6. Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidah Ummu Ma'bad, kemudian Rabi'ah al-Adawiyah, Hafsah binti Sirin, Asma bintu Umais. Sekarang yang ke-6. Yang ke-6 sosok wanita hebat dalam sejarah Islam. Kalau ini Pak, bukan kurun-kurun lama, kurun-kurun agak baru ini. Beliau adalah Asy-Syekhah Sultanah bintu Ali Rabi'atu Hadramaut. Beliau bernama Sultanah bintu Ali. Julukannya itu Syekhah. Di Hadramaut
di Yaman, kalau disebut dengan Syekhoh berarti bukan keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi disebut Hubabah. Ibu Hubabah, Bu Hababah, pokoknya itu kalau keturunannya Nabi. Kalau disebut Syekhoh berarti Bunyaim. Ya, orang hebat tapi dari kalangan biasa, bukan berketurunan yang dari darah Nabi, bukan. Jadi Sultanah bintu Ali itu bukan anak kiai, bukan anak orang hebat, bukan anak ulama, bukan siapa-siapa, orang biasa. Sultanah bintu Ali. Beliau itu dari golongan namanya Zubaidi. Ada yang baca Zubaidi, ada yang baca Zabidi. Zubaidi, Zabid itu nama daerah. Kelompoknya namanya Zubaidi, Zabidi. Syekhah Sultanah itu keistimewaannya adalah sampai beliau itu dijuluki sebagai Robi'atu Hadramaut. Syekhah Sultanah itu dijuluki sebagai Robi'ahnya Hadramaut. Mungkin kamu kemarin mendengar cerita Robi al-Adawiyah yang begitu panjang, begitu menarik. Maka seiring berjalannya waktu tetap ada sosok-sosok Robi'ah di zaman-zaman yang mendatang seperti beliau Syekhah Sultanah ini. Jadi Syekhah Sultanah itu julukannya ya terkenalnya Robi'atu Hadramaut. Robi'ahnya tanah Hadramaut. Hadhihi ya Robi'atu Hadramaut fi tuqaha wa salahiha wa tasawwufiha wa syi'riha sufi wa kanat tunadzimul qasaid wal maqati' wa mu'dhamuhu fit tasawwuf wa fil mahabbatil ilahiyah wa fi madhil imam as-saqaf wa takadu tanhiju nafsal manhaj alladhi tasluquhu Rabi'ah fi syi'riha illa anna syi'ra Rabi'ah ala qillatihi an amadi bajah wa fasiha ma'rabin bainama la tataqayyadu sultanah bil qawaidin nahwiyah wala bil alfadhil fasihah lianna asy'araha sya'biyah darijah tu'abbiru amma tajishu bil amma fi tilkumul awsatis sufiyah. Beliau Syekhah Sultanah itu betul-betul diberikan julukan, diberikan gelar yaitu Robi'atu Hadramaut. Beliau adalah Robi'ahnya tanah Hadramaut. Dalam segi apanya Gus kok sampai disebut dengan Robi'ah? Fi tuqaha wa salahiha. Karena Robi'ah itu punya watak, Robi'ah al-Adawiyah itu adalah wanita yang taqiyah, wanita yang takwa. Solihah, wanita yang solihah. Begitupun yang namanya Syekhah Sultanah ini, meskipun bukan dari keluarga yang luar biasa, bukan dari keluarga seorang ulama, basic ulama, bukan orang biasa, tapi Sultanah bintu Ali itu ketakwaannya luar biasa. Sultanah bintu Ali itu kesalehannya luar biasa, kehebatannya luar biasa. Dan Sultanah bintu Ali itu salah satu miripnya dengan Robi al-Adawiyah, itu sering Pak, sering nyusun kata-kata. Kamu kan sering toh baca-baca ada makolahnya Robi al-Adawiyah, syairnya Robi al-Adawiyah, munajatnya Robi al-Adawiyah. Memang hobinya Robi al-Adawiyah itu menyusun, tunadzimu al-qasaid wal maqati, menyusun qasidah-qasidah, syair-syair, munajat-munajat. Itu Robi al-Adawiyah. Maka begitupun yang namanya Syekhah Sultanah itu juga sering menyusun seperti itu. Cuma bedanya kalau Robi al-Adawiyah itu sosok wanita yang susunan kalimatnya itu fasih. Fasih kok cara bahasa nang gini an amadi bajah wa fasiha ma'rabin. Susunannya itu fasih, ada pembukaannya rapi. Itu namanya Robi'ah. Karena Robi'ah itu orang-orang berpendidikan, anak wong alim banyak. Tapi kalau yang namanya Syekhah Sultanah beda lagi. Itu tuh anak wong alim, duduk sopo-sopo, bukan wanita alim bahkan. Syekhah Sultanah itu bukan wanita alim, bukan wanita yang hebat, mau winterin nemen sundul langit, enggak. Tapi beliau itu salah satu keistimewaannya tidak ada satupun ulama datang di daerahnya Syekhah Sultanah kecuali beliau akan ikut mengaji kepada ulama itu. Wonge sergep ngaji. Tidak ada. Jadi di Hadramaut itu Pak sering kedatangan ulama. Ya kayak Indonesia. Kedatangan ulama dari Mesir, kedatangan ulama dari Hadramaut, kedatangan ulama dari Saudi, siapapun lah. Lah Syekhah Sultanah itu meskipun hidup di daerah perkampungan dan latar belakangnya bukan keluarga kiai, siapapun ada datang kajian di daerah beliau, maka Syekhah Sultanah itu akan ikut serta ngaji ke tempat itu, akan datang untuk menimba ke tempat itu dan akan mencatat apa yang dia dapatkan. Itu keistimewaannya Syekhah Sultanah. Jadi lek ngalim ngono ya ora, biasa wae. Orang ngalim biasa. Lah, Syekhah Sultanah itu saya tadi mendengarkan Pak. Dawu-dawunya Abah Guru. Abah Guru itu tadi cerita saya itu dengarkan
bahwa Syekhul Sultana itu salah satu keistimewaannya karena Rasulullah daiman ma'ah. Rasulullah itu selalu bersama dengan Syekhul Sultana fi dzalikal asr. Di masa itu, di zaman hidupnya Syekhul Sultana, Rasulullah itu tidak pernah singgah, selalu bersama dengan Syekhul Sultana. Saking hebatnya wong. Jadi Syekhul Sultana itu selalu didampingi oleh Rasulullah. Bahkan Syekhul Sultana itu keranten memang wanita ya. Wanita itu kalau terlanjur hebat Pak, tidak ada satupun orang kecuali ingin sowan kepada beliau. Ulama semuanya entah habaib ataupun bukan habaib, semua ulama yang ada di daerah situ semuanya sowan kepada Syekhul Sultana. Bahkan semua pejabat bertanya kepada Syekhul Sultana, sowan kepada Syekhul Sultana. Tidak ada satupun orang kecuali akan bertanya kepada Syekhul Sultana. Lah Syekhul Sultana ini ya swanger Pak, daiman ma'a Rasulillah, selalu bersama dengan Kanjeng Nabi. Kok iso ngoten Gus? Ceritanya ya apa? Syekhul Sultana itu ceritanya begini Pak. Syekhul Sultana itu dikatakan bahwa beliau itu karena ibadahnya yang luar biasa, karena wiridnya yang luar biasa. Satu ketika Syekhul Sultana itu mendengarkan hatif. Tahu hatif enggak Bang? Hatif itu suara tanpa ada rupa. HP gitu Pak. HP ini bahasa Arabnya hatif. Kamu tahu HP ini kenapa disebut dengan hatif? Karena HP itu ada suara tapi nggak ada rupa. Biyen itu jenenge hatif. Dulu itu namanya kalau ada suara tanpa rupa itu namanya hatif. Lah hatif itu ya kalau nggak dari malaikat ya dari Allah Ta'ala, pokoknya begitulah. Hatif, ada suara tanpa rupa. Lah Syekhul Sultana itu berkat ibadahnya yang luar biasa, ketekunannya yang luar biasa. Akhirnya Syekhul Sultana itu satu ketika ada hatif. Hatifnya itu mengatakan kepada Syekhul Sultana, mintalah maka akan diberikan. Syekhul Sultana jaluk apa? Mintalah satu permintaan kamu akan dikabulkan. Tapi itu duduk jin Pak. Oke nyotoi Pak. Mintalah maka kamu akan diberikan apapun yang kamu minta. Tapi cuma satu permintaan saja. Maka ketika itu Syekhul Sultana tidak bergegas menginginkan apa-apa yang diinginkan, tidak Pak. Tapi Syekhul Sultana hendak bertanya dulu kepada gurunya. Iku lek awak-awak pengin apa ya? Langsung. Pamit Gus Faiz sik gathik nyapa pamit Gus Faiz barang. Tidak ada kepentingan. Tapi Syekhul Sultana itu tidak seperti itu Pak. Ketika diberikan tawaran, mintalah, ada suara seperti itu, mintalah kamu akan diberikan. Maka Syekhul Sultana tidak langsung menjawab itu, melainkan bergegas pergi terlebih dahulu kepada seorang gurunya. Bertanya kepada gurunya, guru, saya tadi mendengarkan satu hatif, suara-suara mengatakan kepada saya, mintalah maka akan diberikan. Kira-kira permintaan apa yang seharusnya untuk saya minta? Permintaan apa, permohonan apa yang semestinya saya mohonkan, saya mintakan, dan ini akan diberikan. Maka apa kata guru itu? Kata guru itu, wahai Sultanah bintu Ali, di akhirat kelak tidak ada nikmat yang jauh lebih besar dibandingkan melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat kelak tidak ada nikmat yang jauh lebih besar daripada melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di akhirat. Kalau di dunia ini tidak ada satupun nikmat, tidak ada satupun nikmat yang jauh lebih nikmat dibandingkan melihat Kanjeng Nabi, melihat Sayyiduna Muhammad secara yaqadhah. Kamu tahu yaqadhah enggak Pak? Secara sadar. Di dunia ini banyak wali-wali yang melihat Nabi, mimpi berjumpa Nabi, tapi dalam kondisi tidur itu banyak. Tapi kalau melihat Nabi secara yaqadhah, secara sadar, dalam kondisi gini Pak, melek jejek, itu tidak ada. Ya bukan tidak ada, jarang. Karena dalam satu kitab karangannya ulama itu ada satu kitab, itu dikatakan dalam kitabnya Habib Ahmad Muhsin Al-Haddad itu, andai kata ini ada orang 40 misalkan, ada 40 orang, masing-masing dari 40 orang itu punya 40 kali lipat kekuatan kuda sekalipun. Ono 40 ya, ada 40 orang di sini. Masing-masing punya kekuatan 40 kuda, satu orang kali 40 orang. Kekuatan itu dikumpulkan untuk seseorang itu melihat Nabi dalam kondisi yaqadhah, yadmahil. Orang itu akan hancur. Saking kuatnya energinya Kanjeng Nabi, Pak. Jadi tidak bisa. Maksudnya gak wong kelas-kelas tenan ketemu Kanjeng Nabi dalam kondisi yaqadhah itu tidak bisa. Lebur, Pak, hancur. Bayangkan 40 orang, satu orang saja punya kekuatan 40 kuda kali 40 orang, itu dikumpulkan dalam satu orang berjumpa dengan Nabi, maka dia akan yadmahil,
akan apa? Hancur. Itu padahal kekuatannya seperti itu. Lah ini Syekhul Sultanah ketika oleh gurunya dikatakan seperti itu, kamu mintalah di dunia ini tidak ada nikmat terbesar seperti nikmatnya melihat baginda Nabi secara yaqadhah. Maka ketika pulang, Sultanah bintu Ali itu memohon, ya Allah, jika memang engkau izinkan aku untuk selalu bersama dengan baginda Nabi. Izinkan aku untuk selalu bersama dengan baginda Nabi. Maka betul, seperti yang diceritakan Abu Guru tadi, bahwa Syekhul Sultanah itu keistimewaannya yang tidak dimiliki oleh siapapun. Itu adalah karena Rasulullah daiman ma'aha. Rasulullah di zaman, di era, di masanya Syekhul Sultanah selalu bersama standby dengan Syekhul Sultanah. Sampai dikatakan oleh para kisah-kisah itu, bahwa Syekhul Sultanah itu setiap kali ada pertanyaan. Jadi Syekhul Sultanah itu memang jadi ulama, Pak ya. Ulama ada itu ulama sing modele babakan ilmu, model wali, model ahli tasawuf. Itu ada orang kok butuh jeneng ya morona Syekhul Sultanah. Omahe ana apa-apa morona Syekhul Sultanah. Ada masalah apa tanya ke Syekhul Sultanah. Itu semuanya dijawab oleh Syekhul Sultanah dan semuanya beres, semuanya puas. Tapi ketika Syekhul Sultanah ditanyai tentang masalah-masalah yang Syekhul Sultanah tidak tahu secara pribadi bagaimana jawabannya, Syekhul Sultanah akan masuk ke dalam kamar beliau, tempat istimewa beliau. Untuk apa? Untuk langsung musyafahah, bertanya kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora enek wong koyo ngene, Pak. Jadi kok cara ngapunten badhe nderek tanglet. Ngeten iki pripun nggih kinten-kinten. Kok gak ero jawabane, mlebu dhisik, Pak. Mlebu dhisik gak piye-piye, langsung bertanya kepada baginda Nabi. Kelasnya ora koyo rawi hadis dari guru saya, dari guru saya, dari guru saya, dari guru saya, dari Nabi. Kadoan. Lek Syekhul Sultanah itu langsung dari Kanjeng Nabi. Musyafahatan, bertanya secara langsung. Karena apa? Syekhul Sultanah itu punya satu doa yang mustajab yang diberikan untuk Syekhul Sultanah meminta dan akan dikabulkan. Tapi Syekhul Sultanah bintu Ali tidak meminta apapun di dunia ini kecuali diizinkan berjumpa dengan Nabi dalam kondisi sadar. Maka Syekhul Sultanah pada masanya diberikan keistimewaan untuk selalu bisa berjumpa dengan baginda Nabi. Sewangar, Pak, ora gemen-gemen wong. Hah? Luar biasa. Syekhul Sultanah bintu Ali. Lah, oleh karena seperti itu, mergo ngono kuwi, karena apa namanya? Syekhul Sultanah itu begitu istimewa seperti itu. Maka wajar kalau di zamannya Syekhul Sultanah itu banyak para ulama yang ngesir, ngerti ngesir apa? Tertarik, naksir kepada Syekhul Sultanah ini. Ini cewek, ini wanita, ini wanita betul-betul luar biasa. Wong wedok iki hebat yo. Lah ya apa, Pak? Semua ulama itu kalau mengalami kejanggalan terkait masalah ilmu, gak mampu menjawab, tidak tahu jawabannya, tidak ada pilihan lain selain bertanya kepada Syekhul Sultanah. Sowan Syekhul Sultanah, Pak. Pokok ono apa-apa bingung, langsung tanya kepada Syekhul Sultanah. Karena Syekhul Sultanah lah satu-satunya wanita di zaman itu yang mampu langsung bertanya, menanyakan setiap perihal kepada baginda Nabi. Oh, itu Syekhul Sultanah, Pak. Tidak ada seorang pun yang tidak tertarik dengan Syekhul Sultanah. Maka semua ulama di zaman itu tertarik dengan Syekhul Sultanah, menaksir Syekhul Sultanah, kepingin menikahi Syekhul Sultanah. Termasuk salah satunya di zaman itu ada seorang ulama di Hadramaut, ulama besar, Pak. Itu namanya Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf itu apa ya? Ngesir, tertarik untuk menikahi Syekhul Sultanah. Ngomong kepada Syekhul Sultanah, "Wahai Syekhul Sultanah, aku meminangmu." Meminangmu maksudnya melamarmu. Kau tak lamar, kamu saya lamar. Apa jawaban Syekhul Sultanah? Mohon maaf, pinanganmu aku terima, tapi untuk urusan pernikahan itu biarlah nanti di akhirat. Bayangin saja. Pinanganmu Al-Habib Abdurrahman As-Segaf aku terima, tapi untuk urusan pernikahan biarlah itu nanti di akhirat. Karena aku di dunia sungguh sibuk dengan ibadahku. Bayangin saja. Iki sing jaluk duduk wong gemen-gemen, Pak. Iku wong gede tenan, alim tenan, wong sangar tenan. Itu pinangannya katanya Syekhul Sultanah. Pinanganmu aku terima, tapi untuk urusan pernikahan itu biarlah nanti di akhirat. Adapun di dunia aku sibuk dengan ibadahku. Sampai jarene cerita itu Al-Habib Abdurrahman As-Segaf itu ngomong kepada Syekhul Sultanah, "Anti zaujati fil jannah." Kalau memang begitu, kamu Syekhul Sultanah adalah istriku kelak di surga. Lek memang nang dunia guys dadi bojoku, pokok menenang swarga kudu dadi bojo. Bayangin aja.
Hah? Itu wanita istimewa, Pak. Orang enek tunggali, Syekhah Sultanah bintu Ali. Sosok luar biasa. Syekhah Sultanah bintu Ali. Itu Robiahnya Hadramaut. Mungkin kalau kamu dulu pernah dengar ceritanya Robiah, maka hari ini itu adalah Syekhah Sultanah bintu Ali. Jadi kok cara mbak rasa apa ya? Rasa gawok-gawok urusan ini, Pak. Iya, jadi wajar ketika seorang Syekhah Sultanah, meskipun dia backgroundnya bukan anak kiai, bukan keturunan kiai, bukan dari background keluarga ulama. Cara mbak-mbak ini, kalau sana-sana sinten-sinten ya Gus, bapak kulo biasa, mbah kulo biasa, lingkungan saya biasa, tidak masalah. Syekhah Sultanah bintu Ali itu bukan anak siapa-siapa, bukan dari background luar biasa, dari keluarga yang biasa-biasa. Tapi berkat keistimewaannya Syekhah Sultanah dalam perihal agama, Syekhah Sultanah menjadi sosok wanita luar biasa. Sampai sing ngeseri orang gemen-gemen, Pak. Orang terima dapurane Faro, Gilang, ngelas. Orang ngono kuwi. Ulama-ulama sing alim-alim ora tau tertarik karo wong wedok lho. Dengan Syekhah Sultanah tertarik. Kenapa demikian? Karena memang urusan wanita itu, Pak, buat yang laki-laki. Sama lihat tertarik karo wong lanang. Ingat, kalau tertarik dengan wanita itu jangan cuma urusan wajah saja, tapi fadfar bidzatiddin taribat yadaka. Cari yang agamanya baik. Cari yang agamanya baik. Artinya apa? Yo umpama golek ayu yo oleh, tapi ojo lali agamane sing apik. Karena apa? Karena ya mau bagaimanapun istri itu betul-betul tempat untuk kita menitipkan anak dan keturunan kita. Lah wong lanang kan nyambut gawe to, Pak. Sing muruki anak bendina sapa? Bismillah. Yang 24 jam bersama dengan anak itu istri, Pak. Bapak itu paling berapa jam tok. Pulang kerja ketemu dia ambek anaknya kepengin metu ngopi wis. Kepengin metu ucul wis. Kan ngono, Pak ya? Hah? Ndak lama. Maka kalau kamu ingin anak kamu, keturunan kamu besok baik, menjadi keturunan yang baik, cari wanita yang baik. Loh iya, karena yang betul-betul bersama dengan anak itu ya istri kita. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, meskipun tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu biasanya dinikahi faktor 4 hal. Karena kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya, karena agamanya. Maka fadfar bidzatiddin. Tetap yang kamu utamakan adalah zatiddin, wanita yang memiliki agama yang baik. Sergep ngaji, jamaah sergep, posone sergep, ibadah sergep. Cari yang seperti itu, taribat yadaka, kamu akan beruntung. Tapi gak cinta ya Gus, solihai raukur tapi gak cinta. Kamu tak kasih tahu, Pak, cinta itu seiring berjalannya waktu bisa tertanam dengan sendirinya. Loh iya, cinta ra cinta itu urusannya pergo bareng. Delok lo, wong-wong biyen-biyen sing rabi dijodoni karo pak ibuke. Basi biyen jare ra cinta ya nduk anak ya 5 pancet, Pak. Hah? Loh, karena memang urusan cinta itu seiring berjalannya waktu saja. Pokok kamu sering jagong bareng, ngobrol bareng, kok sinkron, ya cinta saja. Hah? Ya kan ngono kuwi ta, Pak. Cinta itu bukan urusan apa-apa, tapi itu urusan kebersamaan. Kamu setiap hari bersama dengan dia, melihat tulusnya dia lah, akan tumbuh dengan sendirinya rasa cinta itu. Loh iya, Pak. Mas yo elek tapi buat delok Masya Allah, gua tini ra ukur arek wedok hilah. Itu dengan sendirinya akan tumbuh rasa cinta itu, Pak. Otomatis. Maka yo taribat yadaka, untuk kamu itu betul-betul menjadi seorang lelaki yang beruntung itu fadfar bidzatiddin. Cari seorang laki-laki, cari seorang perempuan yang betul-betul memiliki agama yang baik. Jangan sampai kita itu mencari wanita itu yang khodro'id diman, dawuh Kanjeng Nabi. Kamu tahu khodro'id diman apa? Wanita khodro'id diman itu cantiknya luar biasa, tapi sembayangi belas ora. Payu Pak lek ayu nih, sembayang ora. Lingkungannya bukan lingkungan yang baik. Ibadah nggak pernah, ngaji ora. Ini namanya khodro'id diman. Itu betul cantik, tapi kamu kalau menikahi karena kecantikannya murni seperti itu, kamu akan menyesal di kemudian waktu. Bayang nih jajal, anakmu bendina sing murui model ngono kuwi. Mulai-mulai loh, kan aku joget-joget. Lah ya apa kan joget-joget? Hah? Lah sak suwene kuwi nyambut gawe karo ibuke diwurui TikTokan kok. Hah? Itu khodro'id diman. Maka dari itu, aku bolak-balik pesen nang awakmu, Pak. Cari pasangan itu urusan ketampanan wajah, kecantikan itu boleh lah. Tapi kalau murni karena itu tidak waktunya. Tidak waktunya. Mergo kowe iki ora golek pajangan, paham ya? Hah? Kamu itu tidak mencari pajangan, tapi kamu cari pasangan, Pak. Lek digawe pajangan pokok apik ngono kene. Wong iki dudu pajangan ya, Pak Di.
Pasangan itu nggak cuma wajahnya, omongannya enak, akhlaknya enak, kan begitu tuh Pak. Lu masih rupanya apik tapi lek ngomongin rawe enak kan ya rawe enak Pak. Tua serem awak dewi. Maka dari itu jadilah para wanita itu seperti laksana Syekhah Sultanah bintu Ali. Jadi ya meskipun bukan dari background apa-apa, bukan anak siapa-siapa, tapi bisalah menjadi siapa-siapa. Syekhah Sultanah bintu Ali. Kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim, Syekhah Sultanah bintu Ali itu dikatakan di sini wa takadu tanhiju nafsal manhaj alladhi taslukuhu Rabi'ah fi syi'riha illa anna syi'ra Rabi'ah ala gillati an amadi bajatan wa fasiha ma'rabin bainama la tataqayyadu sultana bil qawaidin nahwiyah wala bil alfadhil fasiha lianna asy'aruha sya'biyah darijah tu'abbiru amma tajishu bil ammah. Ini sudah tadi saya terangkan bahwa memang Syekhah Sultanah itu memiliki kemiripan dengan Rabi'ah al-Adawiyah dari sudut keduanya itu sama-sama suka menata, menyusun yang namanya qasaid, qasidah, kemudian maqati, potongan-potongan munajat, potongan-potongan kalimat yang itu disusun oleh kedua beliau, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah dan Syekhah Sultanah. Cuma perbedaannya kalau Rabi'ah al-Adawiyah itu fasih, Pak. Kok cara kowe ngaji nahwu tenan, Rabi'ah al-Adawiyah itu munajatnya cara mbok ikropi, kenek tenan. Oh, iya penyanyi sesuai. Itu Rabi'ah al-Adawiyah. Lek Syekhah Sultanah munajatnya jangan di ikropi ra kenek. Tidak sesuai. Karena memang Syekhah Sultanah itu bukan dari keluarga priai, tapi keluarga biasa. Tapi sebetapapun Syekhah Sultanah, beliau itu sosok wanita yang luar biasa. Sampai-sampai pernah Pak, ada seorang ulama itu ngomong kepada Syekhah Sultanah, lah iya, wong onta perempuan kok mau ngalahkan onta laki? Ini ada satu ulama itu ngomong kepada Syekhah Sultanah. Saya nggak bisa menyebutkan bahasa Arabnya karena bahasanya bukan pakai bahasa fasih, pakai bahasa wong Yaman, ngono-ngono. Aku ra iso muni ini. Itu ulama itu mengatakan kepada Syekhah Sultanah, lah iya kok ada ceritanya. Onta perempuan kok mau melewati onta laki? Maksudnya ki Syekhah Sultanah itu, wong wedok kok kapine nyalip wong lanang. Itu kata ulama itu. Maka ketika itu Syekhah Sultanah itu menjawab, alhamlu bil hamli wa zadal iyal wal laban. Itu cara diirobi ra ketek, Pak. Tapi yo bahasa Arab. Alhamlu bil hamli wa zadal iyal wal laban. Kok cara bahasa ini? Lah kenapa nggak bisa onta laki-laki dikalahkan oleh onta wanita? Kenapa nggak bisa onta wanita mengalahkan onta laki-laki? Sedangkan alhamlu bil hamli. Kalau soal muatan sama-sama lah. Kamu punya onta laki-laki, kamu punya onta perempuan, sama. Naikkanlah 50 kilo ke onta laki-laki, naikkan ke onta perempuan 50 kilo. Sama-sama bisa. Justru wazadal iyal wal laban. Justru onta yang perempuan itu punya kelebihan. Onta laki-laki di atasnya 50 kilo muatan ada. Onta perempuan di atasnya muatan 50 kilo ada. Tapi onta perempuan ada tambahannya. Apa? Al-iyal. Bisa punya anak. Bisa hamil, bisa punya anak. Wal laban. Juga bisa mengeluarkan susu. Nah, saya menang-menangan menang di kira-kira. Ijabannya Syekhah Sultanah. Jadi ketika ada ulama mengatakan kepada Syekhah Sultanah, kok ada onta perempuan mau mengalahkan onta laki-laki? Maka kata Syekhah Sultanah, kenapa harus nggak bisa? Kenapa nggak boleh? Wong kenyataannya alhamlu bil haml. Kalau soal muatan sama-sama lah. Muatannya onta laki-laki sama onta perempuan sama-sama. Mau dinaikin berapapun terserah. Justru onta perempuan itu punya kelebihan wazadal iyal wal laban. Ada kelebihan berupa apa? Onta perempuan bisa mengeluarkan keturunan anak dan bisa mengeluarkan susu. Maka dari itu pesan saya buat mbak-mbak, wong wedok mbak asli nih. Kok cara dawi ulama-ulama walau kanan nisa'u kaman dzakarna lafuddilatin nisa'u 'ala rijali. Ini satu syair yang menggambarkan sosok Syekhah Sultanah bintu Ali dalam kitab Al-Adwar. Ada satu kitab Al-Adwar karangannya Asy-Syadzili. Itu dikatakan di situ walau kanan nisa'u kaman dzakarna lafuddilatin nisa'u 'ala rijali. Walau kanan nisa'u kama dzakarna. Ini syairnya walau kanan nisa'u kama dzakarna lafuddilatin nisa'u 'ala rijali. Andai kata wanita-wanita yang ada hari ini, wanita-wanita yang ada hari ini itu seperti yang dikisahkan tadi,
Seperti yang diceritakan tadi, niscaya wanita berhak diunggulkan, lebih unggul daripada para lelaki. Jadi, kok cara ngono ngene, Pak? Soal apa itu jenenge jenis, soal laki-laki perempuan itu hanya soal jenis saja. Tapi untuk urusan kualitas itu individu-individu saja. Masih dapurane arek lanang ketoke gagah-gagah ini. Ini harganya bisa lebih murah daripada para wanita. Makanya walau kana nisa'u kama dzakarna lafuddilatin nisa'u 'alar rijali. Andai kata para wanita seperti yang dikisahkan oleh para ulama-ulama, lafuddilatin nisa'u 'alar rijali. Niscaya para wanita akan lebih unggul kualitasnya, kehebatannya, keistimewaannya daripada para lelaki. Sebarai sak walike, Pak. Hah? Para wanita hari ini itu rela menjual moral, yang penting dia itu viral. Itu wanita hari ini, Pak. Rela menjual moral, yang penting dirinya viral. Itu hari ini. Wanita hari ini itu rela melepaskan mahkota, yang penting dia mendapatkan cinta. Nah, itu wanita hari ini. Jadi wanita hari ini tuh tinggal apa ya? Sebenarnya tinggal mindsetnya saja. Aslinya kok cara takon, iku lah zaman biyen Gus, Robi Al-Adawiyah, Asma bintu Umes, Marono, Sayyidah Fatimah, Ummu Ma'bad, kemudian Syekhah Sultan. Itu kan wanita-wanita masa dulu. Wanita sekarang mana bisa ada seperti itu, Pak. Sama saja. Tinggal bagaimana individualnya, pribadinya masing-masing. Oh iya. Sing bare kan cara arek wedok saiki kan nyawange ra ngono, Pak. Sing penting aku iso viral masih dodol moral kan ngono kuwi. Loh, kan arek wedok saiki kan ngono ki dolan bukaan TikTok bocah wedok muda-muda ngono. Sing penting kan followernya naik. Yang penting pengikutnya naik, viewernya naik, meskipun yang harus dijual itu moral. Loh, itu seperti itu. Begitupun wanita itu rela melepaskan mahkota asalkan mendapatkan jin. Walah cintai omen dibelani. Ra masuk belas. Wong terimane omen golek wake keleleran kayak omen. Tidak perlu menjual harga diri dan mahkota untuk mendapatkan cinta. Mana cinta wong arek lanang koyo ngene-ngene iki. Buat apa? Tidak usah. Yang penting tugas kita hari ini adalah menaikkan kualitas dirinya masing-masing. Ini ya Pak, usah bingung urusan ngono, Pak. Itu semuanya bisa digapai di masa-masa yang akan datang. Pun dzikru syai'in mimma fi nisa'il mutaqaddimin. Sak menesik lanjut besok ila akhiril alam bisawab.